insiden tragis yang melibatkan seorang pengemudi ojol Afan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis rantis Brimob Polisi terjadi di tengah aksi demo yang berlangsung di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus 2025. Saat ini, sudah ada permintaan maaf dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas insiden yang terjadi. Namun, masyarakat hingga para pengemudi ojol masih mengecam keras insiden tragis Brimob yang melindas pengemudi ojol hingga tewas. Mereka menuntut agar insiden yang terjadi ditindaklanjuti atau diusut tuntas secara transparan. Untuk mengetahui fakta-fakta mulai dari awal kejadian hingga insiden tragis itu terjadi, maka inilah 5 fakta di balik insiden Brimob lindas pengemudi ojol hingga tewas versi Cumi Top 5. Aksi demonstrasi buruh yang berlangsung pada Kamis 28 Agustus 2025 di depan gedung DPR berlangsung ricuh. Ya, diperkirakan sekitar 10.000 buruh dari kawasan Jabodetabek bergerak menuju ke titik pusat aksi di ibu kota. Said Iqbal, Presiden KSPI mengatakan kelompoknya telah memetakan sejumlah tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi demo tersebut. Menurutnya, aksi demi itu hanya mengusung isu buruh dan menolak segala bentuk kekerasan. Karena ini adalah aksi aspirasi menyampaikan di DPR RI. Tuntutannya ada 6 isu. Yang pertama, kami beri nama gerakan Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Kami meminta pemerintah menaikkan upah minimum, upah kita semua tahun 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%. Hitungannya juga dari pemerintah. Keputusan MK nomor 168 menyatakan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Sudah ada rumusnya, sudah disepakati. Apa yang salah? DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia, dia naikin gaji seenak-enaknya dia, pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat. Itu yang menyakiti buruh. Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5%, rata-rata ya, rata-rata itu 200.000. Dia naik upah, tunjangan perumahannya aja 50 juta. Kali 12 bulan, setahun 600 juta. Nyewa di mana itu 600 juta? Di surga. Mahal banget. Imbas demo aksi demonstrasi buruh yang diketahui berlangsung hingga malam hari menyebabkan seorang pengemudi ojol bernama Afan Kurniawan tewas. Ya, dalam video yang beredar, pengemudi ojol kelahiran tahun 2004 itu dilindas oleh mobil rantis Brimob di tengah kericuhan massa yang berunjuk rasa. Ya Allah, bener-bener diinjak. Abangnya ke bawah dari situ, guys. Ya Allah. Merinding sebadan-badan. Aku dapat banget videonya. Udah. Polisinya nggak mau berhenti. Ya Allah, kasihan abang gojeknya. Kelindes kan? Bener kelindes tuh lah dari situ tuh, dari situ. Dari situ, El. Aku ngeliat banget. Ini kayaknya keseret ya? Iya, itu keseret abangnya
tuh dari sini. Saya punya videonya. Setelah insiden mengenaskan itu terjadi, masyarakat dan para pengemudi ojol terlihat mengejar mobil rantis Brimob tersebut. Tak berselang lama, salah satu anggota Brimob yang digeruduk massa pun akhirnya buka suara dan meminta maaf. Namun sayangnya permintaan maaf itu masih tetap menuai kericuhan. Rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan masyarakat, kami mewakili komandan satuan pimpinan kami. Ya, Gojek Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan kami yang melakukan pelanggaran. Jadi apabila nanti sudah ada perkembangan, teman-teman pasti akan monitor dan tahu. Kami akan Aku sanksi apa? Pecat apa dia? nanti dalam proses pasti akan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf dan bertemu dengan keluarga pengemudi ojol Afan Kurniawan tak berselang lama setelah korban dinyatakan tewas. Kapolda Metro Jaya hingga Kadif Propam Polri juga tampak menyampaikan hal yang sama, yaitu meminta maaf yang sebesar-besarnya atas insiden yang terjadi. Mereka menyatakan bahwa akan mengusut insiden tersebut hingga tuntas dan transparan. Saya tegaskan di sini akan menindak tegas ya, anggota yang melakukan kesalahan, pelanggaran ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya, dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reja ya, pada kasus dana. Kita akan buka setransparan mungkin ya untuk proses penyidikannya. Dan tadi pun dari Bapak Zulkifli, orang tua almarhum, menyampaikan ingin minta keadilan dan kami siap untuk menyatakan untuk kami. Kita akan serahkan pada Propam agar ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Div Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya, yaitu Div Propam Mabes Polri bekerja sama dengan Korbrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan masih kita dalami ya, siapa yang menyetir, siapa ini masih kita dalami.
kita belum bisa tahu pasti siapa yang jelas 7 orang ini ada dalam satu kendaraan. Ya, kita dalami perannya bagaimana, ini masih dalam rangka pemeriksaan. Nanti akan kita updatekan berikutnya. Masyarakat mengecam keras insiden Brimob yang melindas pengemudi ojol hingga tewas. Ya, dalam sosial media, banyak netizen yang tak terima atas insiden yang terjadi. Netizen tak terima jika nyawa hanya dibayar oleh maaf. Nyawa dibayar maaf? Apa itu namanya keadilan? Bukan tertindas. Dilindas dengan sengaja, supir tahu ada yang mengganjal di depannya tapi tetap digas melindasnya. Bahkan ada pula seruan yang meminta polisi dipecat. Pecat polisi yang melindas. Ini benar-benar pesan untuk pemerintah ya. Sejak kemarin kita rame, kenapa sih masyarakat marah sama DPR? Ya karena memang banyak hal kontroversial yang dilakukan sama mereka. Di tengah krisis dan juga efisiensi, mereka malah naik gaji dan juga tunjangan dan lain sebagainya dengan statement-statement yang sangat nir empati dengan kondisi masyarakat sekarang. Pak Prabowo sebagai presiden, Anda adalah orang dengan background militer, harapannya ketegasan Anda sekarang sangat dibutuhkan. Tunjukkan kalau memang Anda punya sikap yang tegas terkait dengan semua kerusuhan yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini. Dan untuk institusi Polri, segeralah berbenah karena kemarin masyarakat sudah di depan mata. Kejadian ini nggak mungkin akan tiba-tiba senyap dan lenyap kayak gitu aja. Ini nggak mungkin lagi bisa dialihkan sama kabar perceraian artis atau apapun itu, nggak bisa lagi. Ini udah benar-benar masalah yang serius. If the government want to see the people power, this is the time for the people power. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojol Afan Kurniawan yang dilindas mobil rangkis Brimob saat berlangsung demo pada Kamis 28 Agustus 2025. Prabowo berduka cita atas peristiwa itu dan kepala negara itu berjanji menjamin kehidupan keluarga korban. Prabowo merasa terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas. Prabowo juga menyatakan telah memerintahkan untuk mengusut tuntas kasus tersebut dengan transparan. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat,
tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.